bagaimana hubungan dengan adat itu. Kenapa saya sampaikan itu? Mungkin Romo tahu begitu banyak sekarang yang terjadi, di mana-mana ada yang namanya karismatik. Nah, di dalam karismatik itu mereka ada kalau dalam istilah Manggarai itu Romo, mungkin Romo tahu itu tudak, nurut tudak. Saya bukan orang Manggarai. Ya, mereka ya orang kalau di istilah Manggarai itu kan ada yang namanya kan tudak itu, nurut tudak. Saya tidak mengerti. Jadi apa itu. Mereka tidak boleh persembahan adat itu Romo, persembahan adat. Nah, yang berupa mungkin ayam atau babi atau apa dalam bentuk apapun. Nah, di situ mereka tidak makan itu karena kontroversial di situ Robo. Ada yang bahkan di sisi lain mereka ini ajaran penyesatan. Begitu itu yang terjadi di sana Romo. Saya kembali lagi. Saya mau mau bilang karismatik penjelasan. Karismatik Protestan kah? Atau yang mana? Bukan Romo, bukan karismatik Protestan. Sebetulnya saya mau jelaskan begini Romo. Tapi engkau tadi bilang karismatik, saya tambah bingung sama kepala sakit nih. Engkau bilang karismatik tadi. Siapa yang menolak adat yang namanya itu? Kan di doa itu kan. Tadi engkau bilang karismatik, jadi tambah bingung ada lagi. Iya, begini Romo, saya jelaskan sedikit. Apa yang tadi kau sebut kan orang-orang karismatik, maksudnya apa itu? Ya, orang karismatik itu kan begini Romo. Ada sekelompok itu memang itu mereka sebut adalah karismatik, tetapi itu disetujui oleh gereja dulunya. Ya, makanya saya tanya engkau, mereka ini ada dulu sebentar, saya clearkan dulu karismatik. Iya, Romo. Maksudnya yang kau maksudkan ini mereka yang bergabung di dalam karismatik Katolik? Betul. Atau apa? Karena kau sebut karismatik karena Protestan ada yang karismatik. Makanya saya tanya engkau, mereka ini sebentar saya selesaikan dulu. Loginya begini. Yang kau sebutkan di beberapa kali, mungkin 6 kali karismatik yang kau maksudkan ini adalah kelompok doa Katolik yang namanya karismatik Katolik atau yang mana? Kelompok itu harus dikelirkan dulu. Karismatik Katolik. Bukan hanya soal doa, tapi kelompok doa. Betul, kelompok doa karismatik Katolik. Betul. Jangan kau bilang karismatik, saya tambah bingung karismatik mana nih? Ya, maaf Romo, maaf. Kenapa kelompok doa dengan tapi di situ bingungnya begitu, apa masalah dengan kelompok doa karismatik? Ini pertanyaan sekarang. Ya. Oke. Kelompok doa karismatik itu seolah-olah itu kan sekarang meninggalkan adat. Adat itu tadi. Yang saya tahu karismatik Katolik tidak meninggalkan adat. Nah, justru itu Romo, justru itulah yang mau minta penjelasan dari Romo, biar nanti saya bawa itu untuk menjelaskan ke mereka sesungguhnya. Makanya pertanyaan saya harus kelompok karismatik yang di mana yang menolak adat? Sebetulnya mereka bukan menolak, tapi ada hal tertentu. Contoh tadi, saya mengambil contoh adalah di bagian adat itu ada persembahan adat itu. Nah, sepertinya pertanyaan saya dulu. Contoh, sekarang kita kelirkan. Ada syukuran tahunan. Iya, saya mengerti. Persembahan. Ya, saya mengambil contoh begini, Romo. Ya, saya mengambil contoh begini. Ada syukuran, katakanlah syukuran keluarga. Di situ nanti mereka ada ngundang imam di situ. Tetapi di situ ada sebuah persembahan, katakanlah menyembelih kerbau.
Tetapi di dalam doa, kelompok doa karismatik tadi ini, mereka tidak memakan itu karena mereka mengklaim adalah itu yang saya sebut tadi adalah tudak. Begitu, karena bertentangan dengan Injil, bertentangan dengan itu. Nah, itu Sebentar, sulit saya potong dulu. menjelaskan ke mereka. Makanya saya tanya tadi. Ya, Saya jelaskan dulu. gimana? Saya tidak lihat di situ alasan apapun. Saya tidak tahu alasan bertentangan dengan Injil di mana ketika terjadi pengorbanan. Kalau misalnya mereka tidak makan daging ayam, kan? Orang mereka tidak makan daging ayam. Nah, itu dia, Romo. Karena ayam juga harus disembelih. Mereka tidak makan daging babi, karena daging babi juga harus disembelih. Nah, itulah yang terjadi kontroversi di sana, Romo. Itu yang menjadi kontroversi. Begitu. Nah, bagaimana saya harus menjelaskan ke mereka bahwa ini kembali tadi bagaimana hubungannya itu, Romo? Tolong beri saya pencerahan. Di sini ada dua hal yang harus clearkan dua hal. Tentang makanan atau tentang upacara adat. Ini saya belum mengerti yang kau logikanya. Karena omong tentang karismatik, tapi karismatik tidak makan. Jadi itu sebentar, jangan lupa potong. Ya. Saya belum mengerti di sini apakah karismatik tidak makan makanan itu atau karismatik Katolik menolak upacara adat. Ini yang saya tidak mengerti. Engkau harus clearkan itu. Ya, betul. Bukan menolak upacara adatnya. Mereka yang menolak itu adalah persembahan yang melalui benda tadi. Karena dibawa dengan secara adat. Persembahan tadi yang dibawakan secara adat. Itu yang mereka tidak makan. Ya, makanya di situ mereka bukan menolak upacaranya, tapi menolak tidak makan. Itu yang makan. Ini yang mengerti. Saya harus mengerti itu dulu. Oh, kalau begitu, betul. Ini makanya yang sekarang yang persoalan itu mereka menolak makannya, bukan menolak adatnya. Makanya engkau pertanyaanmu tadi harus dikelirkan. Engkau mengerti hubungan gereja dan tradisi, ataukah kelompok ini tidak tahu ini kelompok dari mana dalam pengertian itu, karena saya tahu karismatik juga makan. Nah, di sini karismatik di sini makan tidak repot, makan binatang apa. Oke, yang saya mau kelirkan di sini mereka tidak makan. Bisa mengerti? Betul. Okay. Yang mereka tidak makan itu adalah tidak makan. dagingnya, benda yang dipersembahkan itu. Namanya makan itu pasti daging atau makanan. Oke. Sekarang kita lihat apa kata Santo Paulus. Kembali ke 1 Timotius 4 ayat ke 3 ayat mulai dari ketiga. 1 Timotius 4 ayat 3. Mereka itu melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Tahan dulu. Kerbau yang dikorbankan dalam pengertian itu, dalam upacara itu, tidak diciptakan oleh Tuhan. Mereka larang itu. Mereka larang. Jadi, Santo Paulus bilang, tidak ada yang haram. Lanjut ayatnya. Karena semua yang diciptakan Allah itu baik, dan suatu pun tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Lanjut dan doa. Sebab semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Selesai. Yang dikorbankan itu binatang, kan? Apakah mereka tidak makan daging babi? Kan daging babi disembelih dulu. Ayam juga disembelih. Makanya saya di situ clearkan. Menolak makan atau menolak upacaranya. Ini harus kau clearkan. Yang kedua, Kolose 2. Mulai dari ayat ke-16 tadi. Karena itu janganlah kamu biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya, bulan baru, ataupun hari Sabat. Lanjut.
Semuanya ini hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Janganlah kamu biarkan kemenanganmu digagalkan oleh orang yang pura-pura merendahkan diri dan beribadah kepada malaikat, serta berkanjang pada penglihatan-penglihatan dan tanpa alasan membesar-besarkan diri oleh pikirannya yang duniawi. Sedang ia tidak berpegang teguh kepada kepala, dari mana seluruh tubuh yang ditunjang akan diikat menjadi satu oleh urat-urat dan sendi-sendi, menerima pertumbuhan ilahinya. Apabila kamu telah mati bersama-sama dengan Kristus dan bebas dari roh-roh dunia, mengapakah kamu menaklukkan dirimu pada rupa-rupa peraturan seolah-olah kamu masih hidup di dunia? Jangan jamah ini, jangan kecap ini, itu, jangan sentuh ini. Semuanya itu hanya mengenai barang yang binasa oleh pemakaian dan hanya menurut perintah-perintah dan ajaran-ajaran manusia. Peraturan-peraturan ini, walaupun nampaknya penuh hikmat dengan ibadah buatan sendiri, mereka merendahkan diri, menyiksa diri, tidak ada gunanya selain untuk memuaskan hidup duniawi. Itu, jangan cicip ini, jangan. Hantar Paulus sudah. Bagaimana kamu repot dengan orang yang bilang kamu jangan cicip ini, jangan sentuh itu? Oke, Santo Petrus berhadapan dengan situasi di mana Tuhan mendatangkan semua jenis binatang. Dia sebagai orang Yahudi tidak bisa makan binatang itu. Apa yang dikatakan Tuhan di dalam penglihatannya? Kisah 10 ayat 15 coba. Kisah 10 ayat 15. Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Apa itu? Kembali ke ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah, hai Petrus, sembelilah dan makanlah. Tapi apa yang ada di situ? Ayat 12. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Semua binatang ada di situ. Lalu kata Tuhan, apa kata Tuhan? Ayat 13. Kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata, bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah. Makan. Petrus bilang bagaimana? Lanjut ayatnya. Tetapi Petrus menjawab, tidak, Tuhan, tidak. Sebab aku belum pernah makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir. Di situ Petrus mulai pakai dia punya kebudayaan Yahudi. Tidak boleh makan makanan dari binatang-binatang itu. Apa kata Tuhan? Kedengaran pula untuk kedua kalinya suara yang berkata kepadanya, apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Dan di dalam 1 Timotius 4 tadi, semua binatang itu adalah ciptaan Tuhan. Dan itu adalah, jangan kau katakan haram. Sebab telah dikuduskan oleh firman dan doa. Apalagi kalian seperti itu dimulai dengan misa. Jadi mungkin begini. Makanya begini, Ricky, minta Pak. maaf Ricky. Harus dibedakan antara, itu engkau harus bedakan.
menolak adat itu, binatang itu, atau menolak makan. Ini yang saya menjelaskan tadi dalam pertanyaanmu. Mereka menolak makan. Sedangkan di dalam kitab suci semua itu halal. Betul. Satu Saya halnya sebetulnya kalau saya satu menantang halnya engkau mereka tanya sebetulnya, relasi Romo. antara satu halnya ketika engkau bertanya tentang relasi antara gereja dan tradisi, itu penjelasan panjang dan saya tidak bisa jelaskan malam ini, sudah jam 11. Iya. Betul. Jadi mungkin begini Romo, pendek aja mungkin saya. Mereka ini sebetulnya mungkin mereka tidak makan ini karena mereka berkaitan dengan pembicaraan adatnya. Mereka karena begini, mereka bisa makan kecuali kalau diberkati oleh imam langsung. Boleh mereka makan. Tetapi kalau mereka dalam upacara adat, mereka tidak mau makan. Itu persoalannya. Makanya saya tanya tadi ke Romo. Jadi hubungannya itu kira-kira seperti apa? Seperti ini. Ricky, saya tidak bisa mengeneralisasikan karismatik yang kau berhadapan di situ dan seluruh karismatik di seluruh dunia Katolik punya. Makanya saya tidak bisa mengeneralisasikan mereka itu. Saya tidak kenal mereka yang kau omong itu. Makanya di situ harus ada pembinaan dari pastor proki sebagai moderator grup yang ada di proki itu. Betul. Saya sebetulnya orang yang bersebelahan juga dengan mereka sebetulnya, Romo. Jadi dasar mereka itu sebetulnya apa? Jadi makanya saya mau mencari tahu itu dengan Romo sebetulnya. Saya sudah menjelaskan kalau pantang makanan tidak ada. Yang budayanya kita omong kali lain. Oke, kalau ditanya tentang makanan ya saya jawab tentang makanan. Kalau tanya tentang tradisi dan gereja, itu ada ayatnya dan saya tidak bisa jelaskan malam hari ini, sudah jam 11 lewat di sini dan saya bisa tidur jam 10. Sudah lewat dari 1 jam, saya bisa jam 10. Oke Romo, terima kasih pencerahannya Romo. Saya coba nanti sedikit demi sedikit saya memberikan pencerahan kepada mereka. Jadi apa yang saya dapat? Yang kau tanyakan tentang makanan di dalam kitab suci semua halal. Oke? Yang kau tanya tentang makanan. Saya belum menjelaskan antara tradisi dan gereja. Itu sangat berbeda penjelasan. Oke, siap Romo, siap. Terima kasih banyak Romo, terima kasih banyak. Ya, Tuhan memberkati dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Jajan dan kawan-kawan. Maaf.